Baik rekan-rekan mahasiswa, sampai ketemu kembali di sesi 2 kali ini. Pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi, yaitu tentang model data, model database, kemudian IRD. Oke, model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan antar data dan batasan data dalam suatu sistem database. Terdiri dari 3 model, yaitu model database hierarki, model database jaringan, dan model database relasi. Nah, kemudian yang kedua, nanti akan membahas model data, yaitu sekumpulan konsep yang terintegrasi untuk mendeskripsikan data, hubungan antar data, dan batasan-batasannya. Model data harus merepresentasikan serta menyediakan konsep dasar dan notasi yang memungkinkan perancangan base data dan pemakai untuk dapat mengkomunikasikan pemahamannya mengenai organisasi data. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu Relationship Database Model atau biasa disebut dengan IRM. Adalah model konseptual tingkat tinggi pada proses perancangan base data. Nah, model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur base data, transaksi pengambilan, dan pembaharuan base data. Nah, jadi kalau kalian akan membuat aplikasi, nanti tentunya rancangan relationship data model ini merupakan yang paling penting ya. Nah, ada beberapa simbol minimal yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama kotak, yaitu entitas atau kumpulan dari objek yang dapat mengidentifikasi secara unik. Nah, kemudian yang ini ketupat ya, relasi, hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jadi nanti entitas dengan relasi hubungannya. Nah, kemudian yang lonjong ya, elips, ini adalah atribut atau karakteristik dari entitas dan relasi. Kemudian ada juga garis, yaitu hubungan antar entiti. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat sebuah IRD. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah identifikasi entitasnya. Nah, entitas ini misalkan dalam sebuah kampus entitasnya ada mahasiswa, ada dosen, kemudian ada mata kuliah ya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ditentukan entitas, nanti tentukan atribut-atributnya. Atribut itu misalkan kalau atribut mahasiswa itu ada NIM, nama, ya, tanggal lahir, nah seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan atribut, kemudian nanti tentukan primary key-nya ya. Jadi setiap entitas dan atribut itu adalah primary key-nya. Misalkan kalau entitas mahasiswa, nah berarti primary key-nya bisa NIM ya. Nah, kalau buku misalkan bisa nomor buku, nah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah menentukan primary key, nah tentukan juga foreign key-nya ya. Foreign key ini adalah atribut dari entitas yang lain. Nah, setelah itu tentukan relasinya ya. Nah, poin nomor 6 itu tentukan relasinya. Nah, misalkan mahasiswa dengan mata kuliah ya, itu relasinya biasanya kontrak mata kuliah. Atau ada misalkan contoh lain sistem rental, misalkan pelanggan dengan perusahaan rental. Nah, misalkan relasinya daftar untuk menjadi sebuah member seperti itu. Nah, setelah ditentukan relasinya, maka tentukan lengkapi atribut-atribut tersebut. Oke. Nah, mungkin itu pada sesi 2, selebihnya silahkan pelajari pada modul basis data MC 4206. Oke, selamat mempelajari modul.